Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir Deksa Fitriansyah, NIM 19080114142. Saya di sini selaku moderator akan menuntun jalannya presentasi kelompok saya kali ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pemurnian dan Pembaharuan di Dunia Muslim, dan mata kuliah kali ini dari Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muntohar MPDI. Sebelumnya saya akan menampilkan anggota-anggota dari kelompok saya. Saya Vina Fitrotunisa dengan akhiran NIM 158. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikriaza dengan NIM akhir 159. Nama saya Violeta Prima Asri dengan NIM 19080100165. Saya Eriska Kiki Safitri, NIM 19080010174. Oke, langsung saja ke pemateri yang pertama, saya persilahkan. Pemurnian dan pembaruan di dunia muslim. Pengertian dari modern dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu terbaru, cara berpikir dan bersikap sesuai tuntutan zaman, bisa juga diartikan sebagai sebuah cara yang dianggap baru, baik bentuk maupun kreasi. Sedangkan secara terminologi yaitu kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Islam, modernisasi disemangati oleh nilai agama, sementara dalam dunia barat lebih didorong oleh pemahaman materialisme. Secara etimologi, kata pembaruan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid atau islah, yang memiliki makna sebagai proses, cara, perbuatan, dan memperbarui. Istilah yang terkandung dalam dua kata baik islah maupun tajdid, yaitu memperbaiki paham dan perilaku keberagamaan umat Islam yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam, serta memperbarui kehidupan sosial umat Islam dengan cara kembali pada ajaran Islam dan menyelaraskan paham keagamaannya dengan modernisme barat. Makna tajdid dan islah. Tajdid dimaknai sebagai mengembalikan ajaran Al-Quran dan hadis secara murni dalam pengamalan dan pemahaman Islam secara benar. Secara bahasa berarti pembaruan, dan secara istilah mempunyai dua makna, yaitu peningkatan atau pengembangan dan pemurnian. Pemurnian yang dimaksudkan yaitu sebuah usaha dalam memelihara pemahaman ajaran Islam dengan berdasar Al-Quran dan hadis. Dalam wacana pemikiran Islam, dikenal term islah, berarti perbaikan, bisa juga berarti purifikasi atau pemurnian Islam. Menurut Harun Nasution, dua term itu memang ada keterkaitan, namun memiliki perbedaan yang signifikan, baik mengenai akar historis maupun bentuk respon solusi yang dikemukakan olehnya. Pembaruan atau tajdid berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbarui. Sedangkan pemurnian berarti ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang aslinya, sehingga ia tidak murni, tidak seperti yang semula lagi. Maka ia perlu dibersihkan dan dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya itu. Kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda. Jika kita memakai pembaruan, maka lebih banyak kepada pembaruan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jika pemurnian lebih kepada pembersihan akidah atau praktek-praktek keagamaan. Kemudian, sasaran dalam pembaruan Islam yaitu hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang sama sekali tidak bermaksud merubah keberadaan Al-Quran dan hadis atau sunnah. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dari Kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani ditunjukkan dalam bidang yaitu bidang pemerintah dan militer. Dengan sistem pemerintah dan kekuasaan militernya berjalan baik, muncul kelompok elit militer yang disebut Janissary atau Inggrisiriyah pada masa Orhan bin Utsman. Yang kedua, bidang pengetahuan dan budaya, yaitu terjadi akulturasi dari berbagai negara seiring dengan meluasnya wilayah, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab.
Ketiga yaitu bidang agama dengan muncul dua aliran tarekat yaitu Beksi yang banyak pengaruhnya di bidang militer dan Maulawiyah yang banyak pengaruhnya di lingkungan pejabat pemerintah. Selanjutnya dalam kerajaan Safawi, kemajuan kerajaan Safawi ditunjukkan dalam bidang pemerintah dan politik dengan menyelenggarakan negara dipercayakan kepada para amir atau kepala suku dalam tingkat atas dan wazir atau menteri yang tergabung dalam suatu dewan atau disebut jangi. Kedua, dalam bidang ekonomi, pertumbuhannya semakin baik karena stabilitas, keamanan yang dinamis, dan situasi dalam negeri yang terkendali dan sangat aman. Bidang ilmu pengetahuan didirikan oleh lembaga pendidikan Syiah oleh Syah Abbas, yaitu sekolah teologi untuk lebih memantapkan akan aliran Syiah tersebut. Bidang bangunan dan seni, kantor, masjid, rumah sakit, dan jembatan raksasa dibangun dengan gaya arsitektur yang indah. Di bidang seni terlihat dalam kegiatan dan hasil dari kerajinan tangan, keramik, karpet, dan seni lukis. Selanjutnya dalam kerajaan Moghul, pemerintah dijalankan secara militeristik. Pemimpin daerah dipimpin oleh seorang komandan Sipah Saleh. Terjadi kemajuan di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan pertanian, yang dipacu oleh stabilitas politik yang aman dan pemerintah yang stabil. Karya Malik Muhammad Zayadi yang berjudul Mayat menjadi karya sastra yang paling menonjol atau paling bagus di zaman tersebut. Demikian juga pembangunan masjid yang indah dan megah yang berlapis mutiara yang disebut Taj Mahal, yaitu yang berada di India. Dalam bidang ilmu pengetahuan Islam dan sains, berkembangnya gerakan penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan keagamaan, munculnya sarjana-sarjana muslim yang turut memperluas pendidikan ilmiah dalam bidang pengetahuan Islam dan sains, muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik, mendapat perhatian yang sangat besar. Oke, yang selanjutnya yaitu sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kemunduran peradaban Islam, yaitu faktor dari internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, faktor ekologis dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada dalam keadaan gersang atau semi gersang sehingga penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Maksudnya itu secara agrikultural, kondisi ekologis seperti ini menunjukkan kondisi yang miskin. Kondisi miskin ini juga rentan dari sisi pertahanan dari serangan luar. Faktor alam yang cukup penting adalah pertama, negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, Irak, dan lain-lain yang mengalami berbagai bencana alam. Yang selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam adalah perang salib yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongol dari tahun 1220 sampai 1300-an. Yang selanjutnya kemunduran umat Islam secara umum dan mendasar, yaitu yang pertama ada dafaul akilah atau melemahnya akidah. Penjelasannya yaitu lemahnya akidah adalah penyebab utama dari kemunduran umat Islam saat ini. Akidah hanya dipahami sebatas sebuah keyakinan dan kepercayaan. Akidah hanya dipahami sebatas ingat yang dalam bahasa Jawanya yaitu eling. Untuk yang kedua yaitu ada bu'dun anil Quran dan Sunnah, atau yang lebih mudah dipahami
yaitu jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, jauh di sini bukan berarti jauh secara fisik, tetapi jauh dalam aplikasi. Tidak bisa dikatakan seseorang itu dekat dengan Al-Quran karena ia selalu membawa Al-Quran atau karena ia selalu membacanya, atau bahkan memperlombakannya. Sehingga yang diperlombakan adalah baca, bukan amalan. Namun yang dimaksud jauh dari Al-Quran yaitu belum diamalkannya secara utuh dari kehidupan umat Islam saat ini. Yang ketiga yaitu ada at-tarfiqah atau yang artinya perpecahan. Sebuah perpecahan di kalangan umat Islam yang hanya disebabkan kepada sebuah persoalan-persoalan sepele. Disinilah kelemahan ketika kita memulai mempelajari dari fikih ibadah. Kita mengetahui bahwa fikih ibadah itu banyak mazhab. Sehingga kalau kita belajar dari Islam mulai dari fikih ibadah, maka yang terjadi adalah fanatik terhadap mazhab yang mengakibatkan masalahnya orang yang berbeda mazhab atau berbeda pendapat. Dan yang keempat yaitu harokatul irtidad atau yang artinya gerakan permutadan. Artinya adanya usaha permutadan yang dilakukan oleh konspirasi internasional terhadap umat Islam adalah faktor eksternal yang menyebabkan umat Islam jauh dari ajaran Islam sehingga mengalami kemunduran dalam seluruh aspek kehidupan. Semua gerakan permutadan yang sistematis terorganisir dengan rapih, termanage, dan baik. Kemudian mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha memurtadkan umat Islam sampai kita jauh dari nilai-nilai Islam. Sampai akhirnya kehidupan kita pun terpuruk di dunia ini. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depannya. Abduh berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Abduh juga mengumandangkan agar tidak mengimitasikan buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah mewabah ke segala sektor. Dan dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajarannya. Artinya, Abduh menyerukan agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti mengabarkan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan manusia. Sebab Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Dengan gambaran yang ada tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan dan kejadian yang telah silam sebagai cerminan yang akan ia lakukan di kemudian hari. Di samping itu, umat Islam juga berpegang teguh pada ajaran Nabi yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disinilah tugas para pembaharu untuk selalu mengedepankan pembaharuannya dan memotivasi umat agar bangkit dari keterpurukan yang sudah begitu lama. Ini perlu sekali diperhatikan oleh mereka, sebab hingga saat ini kaum muslim di berbagai dunia telah kehilangan kemerdekaan dan kemampuan untuk menentukan atau merancang nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu sekali ditekankan kepada Al-Mujaddid untuk berani tampil di pentas dunia dan membangun dengan gagasan-gagasan Quraninya sebagai sebuah sumbangan nyata terhadap peradaban Islam yang besar. Maka dari situlah Muslim akan mampu kembali bangkit dan meraih posisi unggul yang pernah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Abduh pada awal abad 19 Masehi. Pada masa Muhammad Abduh, kebangkitan Eropa menyebabkan terpilahnya umat Islam menjadi dua kelompok, yaitu kelompok konservatif oleh para pembesar ulama Al-Azhar dan golongan pembaharu kelompok terpelajar dari Barat yang mulai mengenal seperangkat metode modern. 4 agenda pembaruan Muhammad Abduh yaitu yang pertama, purifikasi, reformasi, pembelaan Islam, dan reformulasi. Yang berikutnya yaitu Rashid Ridho. Masalah akidah di zaman hidupnya Rashid masih belum tercemar unsur-unsur tradisi maupun pemikiran filosof.
Dalam masalah teologi, Rashid Ridho banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh gerakan Salafiyah. Beberapa konsep pembaruan yang dikemukakan yaitu 1. Akal dan wahyu, 2. Sifat Tuhan, 3. Konsep iman, dan yang keempat yaitu perbuatan manusia af'al al-ibad. Yang selanjutnya yaitu adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha berhasil melakukan perlawanan terhadap penjajahan Napoleon pada tahun 1801. Perjalanan Napoleon Bonaparte memunculkan dua kekuatan baru di Mesir, yaitu kelompok Khursyid Pasha dan kubu Mamluk yang kemudian oleh Muhammad Ali Pasha dilakukan adu domba, sehingga ia mampu menguasai Mesir. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.